Dari kita pasti pernah punya ambisi dalam hidup, punya impian yang setinggi langit, yang menurut kita selalu bisa menggapai itu semua. Karena apa? Karena ada yang bilang bahwa kalau dia bisa, kamu pasti juga bisa. Kalau kamu gak bisa, itu karena kamu kurang bekerja keras. Jadi, kamu pasti bisa mendapatkan apapun yang kamu mau dalam hidup ini jika kamu berusaha, dan kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. So, this is my life story about ordinary life. Dari SD, aku selalu punya ambisi yang besar. Mulai dari aku pengen setiap lomba aku juara 1, aku pengen pinter matematika, aku pengen pinter fisika, pinter IPA, kemudian aku pengen masuk SMP nomor 1, SMA nomor 1, sampai ke perguruan tinggi yang paling sulit didapatkan oleh banyak orang. Memasuki dunia perkuliahan, awalnya aku cuma pengen ya udah aku IPK kumlot aja deh. Ya karena aku salah jurusan, buat apa sih aku niat-niat banget. Tapi ternyata karena aku salah jurusan ini malah ngasih aku opportunity lebih buat ikut kegiatan kampus. Tapi the big reason kenapa aku pengen ikut kegiatan kampus, karena aku tahu next dari aku S1 aku pengen S2 ngambil beasiswa, dan dengan aku ikut kegiatan kampus itu tadi aku bakal bisa memperkaya resumeku supaya aku bisa kena beasiswa. Beasiswa yang aku pengen saat itu adalah beasiswa LPDP, gara-gara aku nonton videonya Tasya Kamila soal tutorial ya dia bisa kena beasiswa LPDP tersebut gitu. Dia bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa yang menurut aku that's impian semua orang gitu. Orang bisa kuliah ke luar negeri, kayaknya hidupnya enak, kayaknya walaupun itu kesulitan di sana, dia bakal ngalamin homesick dan lain sebagainya. Aku siap nanggung asalkan aku kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Itu yang aku yakini saat itu. Beberapa waktu berlalu, aku mulai kenal seorang YouTuber namanya itu Gita Savitri, dan dia pernah bikin video tentang suka dukanya dia kuliah di Jerman, dan alasan kalau misalkan ketika kamu berani keluar dari zona nyaman, kamu akan menjadi orang yang lebih tahan banting. Kata-kata tahan banting itu selalu aku ingat di dalam pikiranku dan memotivasi aku untuk aku pokoknya harus S2 ke luar negeri gitu. Aku pengen kayak Gita Savitri, aku pengen kayak Tasya Kamila, aku pengen punya kehidupan seperti mereka gitu. Kayaknya asik, kayaknya kuliah di luar negeri tuh nyaman, menyenangkan, dan bakalan this is the poinnya tuh aku bakal terlihat keren di mata orang-orang gitu, terlihat hebat karena aku bisa kuliah di luar negeri. Ya emang bener sih, kalau misalkan aku kuliah ke luar negeri pasti akan dikatain hebat sama orang-orang. Tapi ada satu poin yang akhirnya aku sadar, yaitu ketika aku bikin motivasi letter. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar beasiswa apapun itu, kalian wajib menyertakan yang namanya motivation letter, di mana kebanyakan pertanyaannya itu adalah soal kenapa kamu mau ambil jurusan ini, kenapa kamu harus kuliah di luar negeri. Di Indonesia kan banyak tuh universitas-universitas bagus, kenapa gitu. Ternyata ketika aku selami secara jujur nih ya, bukan secara kayak aku nulis di Motlet tuh, tapi secara jujur aku kayaknya gak bener-bener pengen kuliah di luar negeri karena ilmunya gitu. Aku pengen kuliah di luar negeri karena orang bakal ngelihat aku sebagai Amel yang keren, orang bakal nganggep aku sukses, dan kuliah di luar negeri aku bisa jalan-jalan nih, aku bisa kayak Gita Savitri nih nge-vlog dan lain-lain. Bukan karena aku bener-bener butuh ilmu itu sehingga aku harus kuliah ke sana. Bukan karena itu. Itu alasan terjujur aku. Tapi karena waktu itu aku belum bener-bener sadar soal itu, jadi aku tuh nulis tuh sebanyak-banyaknya impian aku tuh pasti bisa. Kalau Gita Savitri bisa, kalau Tasya Kamila bisa, aku juga pasti bisa gitu kan. Jadi aku mulai tuh, kata orang tuh kalau kamu berani nulis impianmu secara detail, kamu pasti bisa mencapainya. Tulis semua impian yang sangat-sangat mungkin susah dicapai oleh orang, aku tulis semuanya. Itu adalah impian aku, sebuah kehidupan yang
seperti Tasya Kamila, seperti Gita Savitri, kehidupan yang extraordinary. Terus gimana Mel, apa semua impian itu akhirnya bisa kamu capai? Jawabannya enggak. Terus kalau kamu nggak bisa mencapai impian itu, apa kamu nggak bahagia? Jawabannya juga enggak. Enggak, aku bahagia kok gitu. Aku bahagia meskipun aku nggak mencapai semua impian-impian aku. Which is kita punya impian, kita punya tujuan hidup, itu pasti ujung-ujungnya karena kita pengen seneng kan, ujung-ujungnya karena kita pengen bahagia kan. Terus kalau misalnya ditanya, kalau kamu nggak dapetin semua impian kamu itu, sekarang berarti kamu nggak bahagia? Enggak kok, ternyata enggak. Aku baik-baik aja, aku bahagia, dan ya walaupun aku nggak punya kehidupan seperti mereka, aku tetap bisa seneng. Karena apa? Karena aku nggak perlu jadi Tasya Kamila, aku nggak perlu jadi Gita Savitri, atau bahkan Maudy Ayunda untuk bisa jadi bahagia. Dan inilah yang mau aku ceritain ke kalian, sebuah kehidupan yang ordinary, atau kehidupan yang biasa-biasa aja. One day aku lagi makan di warung ibu kosku di bawah, dan dia ngasih makan aku atau ngajak ngobrol aku selayaknya aku itu keluarganya dia sendiri. Terus kemudian tiba-tiba temen di samping kamar aku turun ke bawah sambil nyapa, Mel, gitu, lagi makan Mel. Terus aku berangkat ke kantor, di kantor ada masalah, tapi ketika aku ada masalah ternyata aku bisa nyelesain dengan damai. Terus nemuin rekan-rekan kerja yang suportif, nyenengin, asik. Terus ketika aku bener-bener lagi butuh bantuan orang, ada sahabat-sahabat aku yang ada siap sedia untuk ngebantu aku gitu. Kalau misalkan aku lagi pengen cerita atau apa, ada ayah aku yang selalu siap ngasih perhatian lebih, ngasih kasih sayang lebih. Kalau aku pulang ke rumah, aku bisa lihat adik aku yang super menggemaskan dan ibuku yang perhatian banget. Kayaknya aku nggak perlu deh hidup yang dulu aku impi-impiin. Kayaknya nggak perlu hidup kayak gini, hidup biasa aku seneng kok. Ternyata aku nggak perlu punya kehidupan yang extraordinary, yang luar biasa, supaya aku bisa jadi seneng, jadi bahagia. Terus akhirnya aku tuh sadar ada sebuah pernyataan yang pernah aku baca, bahwa sukses orang itu definisinya beda-beda, tergantung gimana kita memaknai kesuksesan kita sendiri. Karena ternyata impian extraordinary itu bukan sesuatu yang bener-bener aku pengen, atau bahkan sesuatu yang bukan sesuatu yang bener-bener aku butuh gitu. Aku nulis semua impian itu karena aku ngikutin standar yang ada di masyarakat, bahwa orang sukses itu orang yang gajinya gede, orang yang masuk perusahaan besar, orang yang kuliahnya luar biasa dan super mahal mungkin, atau orang yang jurusannya susah banget untuk dimasukin orang lain. Itu definisi sukses yang selama ini aku anggap yang beredar di media atau di masyarakat. Normally orang pengen mencapai semua jabatan tinggi, pengen mencapai sesuatu yang sulit dan nggak bisa orang lain gapai, ya karena pride, atau karena dia ingin dianggap ada, dianggap eksis, dan meningkatkan status sosialnya dia gitu kan. Itu normally gitu. Sehingga karena gagasan-gagasan media dan masyarakat yang mengatakan bahwa sukses itu seperti ini bentuknya, selalu ada pesan yang terpatri bahwa kamu pasti bisa ngelakuin itu, dan kalau ya aku sebut di awal tadi, dan kalau kamu gagal itu ya salah kamu harus bangkit karena kamu pasti bisa gitu, kamu pasti bisa. Sampai pada akhirnya kalau misalkan kita cuma bisa mencapai sebuah keberhasilan kecil, kita nganggap ini belum berhasil, ini aku tuh belum sukses. Kalau aku belum bisa masuk perguruan tinggi favorit nih, aku belum sukses gitu. Kalau aku belum bisa kerja di tempat yang gajinya gede, yang bonafit, aku belum sukses. Jadinya sampai lupa mengapresiasi keberhasilan kecil yang justru lebih berdampak daripada keberhasilan besar gitu. Maksudnya dari keberhasilan kecil itu kita justru bisa mencapai keberhasilan besar, dan akhirnya membuat kita lupa bahwa banyak hal di luar sana yang nggak bisa kita kendalikan, walaupun dengan kata motivasi bahwa kamu pasti bisa. Banyak di luar sana hal yang nggak bisa kita kendalikan sebagai manusia gitu. Karena apa? Karena
kita tuh punya keterbatasan, kita nggak bisa mencapai semua hal. Jadi pada akhirnya definisi kesuksesan itu kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang bisa memaknai. Aku pernah dengar dari pidatonya Alain de Botton, dia pernah bilang kayak gini, pastikan bahwa gagasan soal kesuksesan itu adalah datangnya, idenya itu dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang memaknai ide dari kesuksesan itu, jangan sampai datangnya dari orang lain. Kalau dari aku personally, makna sukses itu nggak harus berupa jabatan, nggak harus berupa sesuatu yang tampak dari luar, sesuatu yang bisa jadi orang nggak tahu, bisa aku maknai itu kesuksesan gitu. Misal nih, aku ternyata nggak dapet perguruan tinggi atau nggak dapetin semua impian-impian aku, akhirnya aku menyadari bahwa manusia itu punya keterbatasan. Itu merupakan sebuah kesuksesan gitu. Berubahnya pola pikir dari pola pikir A ke pola pikir B, terus wawasan semakin bertambah, bisa jadi juga sebuah kesuksesan. Atau kita semakin mengerti keadaan orang lain, perubahan karakter yang lebih baik, atau kedewasaan, atau kebebasan kita dalam berpendapat. Itu bisa jadi sebuah kesuksesan. Dan mindset itu tadi membuat aku merasa nyaman sama diriku sendiri. Dan rasa nyaman inilah yang pada akhirnya membawa kita pada sebuah opini bahwa kamu gak butuh pengakuan orang lain untuk bisa bahagia dan untuk bisa dikatakan sukses. Dan mulai sekarang, aku gak perlu melakukan sesuatu berdasarkan standar orang lain, karena aku mau melakukan sesuatu demi diriku sendiri dan menurut standarku sendiri. Dan itulah cerita kehidupanku yang biasa-biasa aja. Sampai jumpa.